Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزائي وأعزكم الله. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru hijrah, yaitu 1 Muharram yang sekarang tanggal 28 Zulhijjah. Karena kita melihat adanya peristiwa-peristiwa baik itu yang dilakukan oleh kaum muslimin dan juga yang lainnya, maka perlu kita bahas hal ini agar kita tidak jatuh kepada perkara bid'ah atau maksiat, tapi kita bisa mengamalkan sunnah. Bulan Qamariyah atau bulan Qamariyah itu diawali dengan Al-Muharram. Dinamakan Al-Muharram karena hadza syahru syahran muharraman tasrikhan bifadlihi. Dia dinamakan Muharram karena dimuliakan, karena mulianya bulan ini. Wa ta'kidan li tahrimihi, dan diharamkan orang itu untuk berbuat sesuatu yang melanggar syar'i. Itu dinamakan bulan Muharram, dan disebut pula Al-Muharram syahrullah. Muharram itu adalah bulannya Allah. Jadi Al-Muharram dinamakan syahrullah, bulannya Allah, karena mulianya. Seperti masjid dikatakan Baitullah, seperti Ka'bah dinamakan Baitul Atiq, atau Masjidil Haram dinamakan Baitul Atiq. Jadi menunjukkan mulianya. Kemudian kebiasaan orang Arab, ini yang nomor 2, bahwasanya orang Arab itu mempunyai, yaitu tataqallabu fihi, berpindah-pindah dia. Fatahallahu aman, maka menghalalkan satu saat, yaitu satu tahun tertentu. Wa tuharrimuhu aman, dan mengharamkan satu saat tertentu, dan di rumah lainnya, yaitu dengan Al-Muharram. Kemudian juga disebabkan dikatakan Al-Muharram karena al-qitalu fihi muharramun. Perang pada bulan Muharram itu hukumnya haram. Jadi Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mengharamkan untuk perang pada bulan Muharram, kecuali apabila mereka itu diperangi. Ini diantara sebab mengapa dinamakan bulan Al-Muharram. Dan kita tidak boleh mengatakan bulan Muharram, tetapi harus Al-Muharram. Ya, jadi Muharram tidak boleh, tetapi Al-Muharram yang nanti akan dijelaskan oleh para ulama sunnah. Keutamaannya. Jadi ada satu saat bulan itu ada punya keutamaan, tapi keutamaan dengan munculnya ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keutamanya bulan Dzulhijjah yang telah kita bahas sebelumnya, dan juga keutamaan bulan Ramadan, maka
bulan Al-Muharram juga ada keutamaan. Pertama, wa huwa syahrullah, itu adalah sebutannya bulan Allah. Syahrullah al-Muharramu kama na'athu bidzalika wa nasabahu ila rabbih nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Al-Hasan Al-Basri merupakan salah seorang tabi'in, yaitu ulama yang ma'ruf, ahli tafsir dan juga ahli hadis. Dia mengatakan, innallaha azza wa jalla iftataha as-sanata bi syahril harami. Sesungguhnya Allah membuka tahun itu dengan bulan Al-Muharram. Jadi mestinya bulan kita itu bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriyah. Ya. Jadi bulan Hijriyah, bahkan sebagian ulama melarang kita memakai kalender Masehi, karena itu tasabuh, yaitu dengan orang yaitu Nasrani. Sedangkan bulan yang dimaksudkan oleh kaum muslimin adalah Al-Qamariyah, berhubungan dengan peredaran bulan, yang itu ada 20 tempat munculnya dan jatuhnya bulan. Dinamakan bulan Al-Qamariyah. Wa khatamaha bi syahril haram, dan Allah menutupnya bulan ini pula dengan bulan Al-Haram. Jadi diawali bulan Qamariyah ini dengan bulan haram, dan ditutupnya pula dengan bulan Al-Haram. Falaysa fis sunnati ba'da syahri ramadhana a'zama 'indallahi minal muharrami. Maka tidak ada di dalam fissanati, di dalam tahun ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, yang lebih agung di sisi Allah Ta'ala melainkan bulan Al-Muharram. Jadi bulan Al-Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala setelah bulan Ramadan itu sendiri, dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Imam Muslim berkata, hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahi al-muharram. Afdalus siyam, paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, yaitu al-Muharram, yang mana di situ puasa kita tidak seperti puasanya beliau dulu. Dia pernah puasa Asyura, yaitu tanggal yang ke-10-nya. Lalu dikatakan oleh sahabatnya, wahai Nabi, hari ini pas dirayakan oleh orang jahiliyah dulu. Maka kalau begitu besok aku akan berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi 9 dan 10 atau 10 dan 11, bagaimana keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini tidak bertentangan dengan hati yang mengatakan, yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya paling baiknya amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah 10 Dzulhijjah. Ini tidak bertentangan, karena di situ paling baiknya amalan, di sini paling baiknya siam. Paling baiknya siam. Jadi siam lebih khusus, kalau amalan lebih umum. Jadi hadis yang dulu kita baca ketika yaitu berhubungan dengan bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan yaitu paling agungnya hari-hari dan paling mulianya amalan adalah 10 Dzulhijjah. Jadi umum, entah itu siamnya atau zikirnya atau sedekahnya atau yang lainnya. Tapi di sini paling afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa Syahrullahi al-Muharram. Dan ini bukan berarti puasa Arafah itu tidak afdal, bukan begitu. Kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya puasa Arafah adalah, aku berharap, katanya Abu Qatadah, diampuni dosaku ini setahun sebelumnya dan juga setahun sesudahnya. Itu kan keutamaan. Ini pun juga afdal, lebih tinggi lagi keutamaannya. Jadi bukan berarti lebih tinggi lalu yang lain itu tidak ada lagi yang lebih tinggi. Jadi di sini
hal yang disyariatkan atau yang disunnahkan atau yang dimuliakan kita pada bulan Muharram ini dengan amalan secara khusus, yaitu siyamu Asyura dan juga Tasu'at atau 2 hari berpuasa 9 dan 10-nya atau 10 dan 11-nya, karena beliau ingin menyelisih orang ahli kitab atau orang jahiliyah pada zaman dahulu. Ada pun hadis yang menerangkan, pernah beliau ditanya oleh salah seorang, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus shaumi afdalu ba'da Ramadhana, puasa apa yang paling mulia setelah bulan Ramadan? Maka beliau menjawab, puasa Sa'ban karena agungnya Ramadan. Maka ini hadisnya mungkar. Jadi nanti apabila ada pengajian atau yang lainnya yang memberikan penjelasan bahwasanya hadis yang menjelaskan puasa apa yang paling mulia setelah bulan Ramadan, dijawab oleh beliau puasa Sa'ban karena agungnya Ramadan, maka hadis ini adalah mungkar. Memang beliau puasa banyak pada bulan Sa'ban, tapi bukan keseluruhan. Namun bukan berarti menunjukkan lebih mulianya bulan itu. Dan hadis ini mungkar, maka hadis mungkar ditolak. Jadi namanya mungkarun, dan hadis yang siko yang kuat namanya hadis yang ma'ruf, itu menurut istilah ahli hadis. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada yaitu keutamaan bulan yaitu Al-Muharram, dari sisi amalan hanya satu, yaitu berpuasa pada hari 9, 10 atau 10 dan 11 dengan dasar hadis yang telah dijelaskan tadi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, kita perlu menukil perkataan para ulama sunnah, nah agar kita tidak salah di dalam menentukan hukum. Dan ulama sunnah, ulama hadis, mereka yang paling berhak memberi fatwa daripada yang lainnya, karena dimaksudkan fatwa adalah fatwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi adalah imam yang terkenal di ahli hadis dan juga mensyarah kitab Muslim. Demikian juga punya kitab Al-Adhkar dan juga punya kitab yang lainnya yang merupakan rujukan dari kalangan para ulama sunnah. Apa katanya? Disebutkan di dalam kitab Al-Adhkarnya, wa yukrahu ayyusamma al-muharramu safaron. Dibenci jangan sampai bulan Al-Muharram itu dikatakan bulan Safar. Li'anna dzalika min adatil jahiliyah. Karena ini adalah adatnya orang jahiliyah. Jadi jahiliyah itu punya bulan Safar, yaitu bulan yang dianggap nasib sial. Hanya beliau mengatakan la adwa wa la safara. Tidak ada penyakit menular, tidak ada sial karena bulan Safar. Lah yang dimaksudkan sial oleh orang jahiliyah itu antara lain bulan Safar yang kedua, yaitu Safar, yakni kemudian bulan yaitu Al-Muharram itu sendiri. Maka tidak boleh kita mengatakan Al-Muharram itu bulan Safar, karena bulan Safar ini adalah bulan yang dianggap sial oleh orang jahiliyah. Seperti orang Jawa juga menganggap sial bulan Dzulqa'dah, atau bahasa Jawanya bulan Selo. Kata mereka seselane barang sing Allah, sehingga mereka tidak mau menikah, tidak mau membangun rumah, tidak mau membuka perusahaan yang lainnya, karena khawatir nanti nasibnya tercela. Karena Dzulqa'dah itu maknanya bulan istirahat, bulan duduk beristirahat. Jadi siapa yang membuat aktivitas nanti dia celaka. Ini ramalan orang-orang Buddha nenek moyang kita pada zaman dahulu, dan ini masih dilariskan pula orang-orang desa, bahkan juga sebagian orang kota yang menganggap ada bulan-bulan tertentu yang sial. Tidak ada bulan yang sial. Yang sial itu adalah manusianya sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin, yaitu innama ta'irukum ma'akum, sesungguhnya sialmu itu karena perbuatan kamu sendiri. Jadi dia ada bulan yang jelek, adapun bulan yang baik itu hubungannya dengan amal ibadah. Jadi bulannya itu sendiri tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak bala. Namun ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah bukan karena bulannya, tapi karena sebab amalan yang jatuh pada bulan tersebut.
seperti yaitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya haji itu fi ayyamin ma'dudat, dalam bulan tertentu yaitu bulan Syawal, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang bid'ah pada bulan Muharram. Itu tadi perkara sunahnya hanya satu. Jadi tidak ada keunggulan yang lain kecuali as-shaum. Maka banyak orang yang melebihi, yang menambah-menambahi. Padahal beliau dalam khutbah Jumatnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara apabila agama ini ditambahi perkara yang baru. Maka diantaranya dikatakan oleh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah, merupakan yaitu anggota riset ilmu di Saudi Arabia yang telah meninggal dunia baru saja. Dia termasuk dari kalangan para ulama sunnah, menjadi rujukan pula oleh para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, la yasbutu fi syar'i syai'un min dzikrin. Tidak ada di dalam hadis pun atau ayat disyariatkan zikir tertentu pada bulan Al-Muharram. Au du'ain li awalil am, atau membaca doa-doa pada awal tahun baru hijrah yaitu Al-Muharram, tidak ada. Wa huwa awwalu yaumin aw lailatin min syahri Muharram. Banyak orang yang meramaikan yaitu pada awal bulan Muharram ini harinya, siang harinya dan juga malam harinya. Biasanya siang harinya disambut dengan puasa 1 Muharram, itu pun tidak ada dalil. Jadi kita tidak melarang berpuasa. Namun kalau kita mengkhususkan puasa 1 Muharram dalam rangka menyambut kedatangan bulan Hijri, maka termasuk amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dikerjakan oleh para sahabatnya, atau tidak pula dikerjakan para ulama sunnah. Ini perlu kita pahami. Jadi jangan nanti mengatakan wong siam kok tidak boleh. Bukan begitu. Tapi memastikan siam. Nah, kecuali kalau 1 Muharram itu kita pas waktu itu hari Senin. Nah, kita puasanya karena hari Senin. Atau hari Kamis, pas puasanya kita hari Kamis. Tidak mengapa, karena bukan bermaksud untuk menyambut tahun baru Hijriah ini, tetapi bermaksud untuk melaksanakan siam sunnah yaitu hari Senin dan hari Kamis. Atau siam Nabi Dawud, tidak mengapa. Pas jatuh pada satunya, jatuhnya dia siam, maka tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Jadi menyambut siang harinya dengan siam, kemudian juga menyambut pula malam harinya dengan ihya'ul lail, menghidupkan malam, bahasa Jawanya melek bengi. Ya, awalu yaumin min Muharramin bis salati, disambutnya malam 1 Muharram itu dengan salat, dengan zikir, dengan doa. Maka hal ini la dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Bisa dicari dalam kutubus sita atau kutubus tis'a atau yang lainnya, tidak akan kita mendapatkannya. Maka sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah kita mengerjakannya, sekalipun itu diperintah oleh orang. Karena perintah siapapun manusia, apabila perintahnya tidak cocok dengan syar'i, maka kita tidak boleh mengamalkan. Karena menjadi panutan kita bukanlah ustadz, bukanlah kiai, bukanlah syekh, bukanlah yaitu mutir yang lainnya. Yang menjadi panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya menyambut 1 Muharram dengan berpuasa, menyambut malam Muharram ini dengan saum, dengan qiyamul lail, mestinya beliau yang melakukan dulu. Mestinya beliau yang memberikan contoh, karena paling baiknya amal beliau mengerjakannya. Justru apabila beliau tidak mengamalkan, maka itu paling jeleknya amal. Karena beliau dan juga para sahabatnya yaitu tekun sekali untuk beramal ibadah, tapi semuanya sumbernya dari Al-Quran maupun dari wahyu itu sendiri. Ya, ini keterangan dari Syekh Abu Bakar Abu Zaid rahimahullah, bisa dilihat dalam kitab Tashihud Doa, meluruskan doa-doa yang salah, halaman 107 sampai 108.
Kemudian berikutnya beberapa amalan-amalan yang termasuk yaitu bid'ah pula, maknanya tidak ada tuntunannya walaupun niatnya baik. Karena niat baik tidak cukup untuk beribadah. Niat baik ini harus disertai dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahdatsu Aidin, mengadakan perayaan atau hari ulang tahun Hijri. Lidukhulil amil hijri, karena masuknya tahun baru hijrah. Waqtiyati tahani bibuluhihi, dan menyampaikan yaitu kata selamat tahun baru. Nah ya, sebetulnya itu semuanya konsepnya dari orang Nasrani. Cuma orang Islam itu ya tidak mau belajar agamanya, terus pokoknya itu dianggap baik, lalu kita dirubahnya. Kalau itu orang Nasrani memperingati hari Natal, tahun baru Masehi, kalau orang Islam mau memperingati hari tahun baru Hijri, itu maksudnya mereka. Tapi ini maksud yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika beliau datang kota Madinah, maka beliau menjumpai 2 hari yang diramaikan. Beliau menanya, ma hadzanil yaumani, ada apa 2 hari ini kok ramai sekali? Nah, jawabnya para sahabatnya, wahai Nabi, kunna nal'abu, kita main-main, fihima yaumal jahiliyah. Maka kami dulu pada zaman jahiliyah bersenang-senang, walaupun itu hanya pasar atau semacam rame-rame jual beli, ya, karena umumnya peringatan-peringatan hari itu kan banyak orang jual di mana-mana, di pinggir jalan atau yang lainnya, dari desa masuk ke kota dan juga yang lainnya. Apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya menyampaikan yang demikian? Kata beliau, qad abdalahumallahu lakum khairan minhuma, sungguh Allah telah mengganti kedua ini yang lebih baik untukmu, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Ini hari ulang tahunnya kaum muslimin. Yang mana Idul Fitri yaitu meramaikan hari raya Idul Fitri, karena kita setelah melaksanakan rukun Islam berupa siam. Sedangkan Idul Adha kita rayakan itu hari kurban, karena setelah jamaah kita menjalankan haji, maka ada munasabahnya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan, karena ikut-ikutan itu bahaya. Besoknya pada hari kiamat maka akan ditanya. Ya, apalagi kita yang masih mampu untuk menuntut ilmu, maka boleh kita mengadakan aktivitas apabila hal itu ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada SMS selamat tahun baru, tidak boleh dijawab hapus. Ya, demikian juga yang lainnya, karena banyak. Kalau menyambutnya, menjawabnya, berarti dia mendukungnya. Ya, jadi biar orang tuh macam-macam yang lain. Hari raya itu oleh orang Jawa lambangnya apa? Ketupat dia. Ya, di mana-mana, bahkan di pesawat pula gambarnya ketupat, padahal itu adat Jawa. Ya, jadi begitu tuh kalau sudah bid'ah campurnya maksiat dan juga syirik dan juga yang lainnya. Ya, jadi kita tidak boleh menyambut satu yaitu Muharram Syahrul Muharram ini dengan mengadakan yaitu perayaan rame-rame, walaupun isinya itu pengajian. Mana buktinya? Beliau melarang kita sholat pas terbenamnya matahari. Loh, sholat kok dilarang? Iya, karena terbenamnya matahari itu waktunya menyebarnya setan dan menyembahnya, yaitu orang Majusi kepada matahari. Nah, padahal kita tidak bermaksud untuk mengagungkan mereka, menyambut mereka, tidak. Tapi kita ini bermaksud untuk sholat. Namun beliau melarang, padahal sholat puncaknya ibadah. Setelah orang itu bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi nanti jangan kita ini punya pemikiran ini kan niatnya baik. Nah, ya. Jadi niat baik harus ditanya pula, contohnya siapa niat yang baik ini? Contohnya dari Rasulullah SAW kah? Atau para sahabat, atau bukan dari Rasulullah SAW dan para
sahabat. Kalau bukan dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh, karena beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib manut sunnahku, katanya beliau, dan manut pula sunnah sahabatku. Ya, ini masalah urusan ibadah. Karena ini adalah bagian daripada ibadah. Jangan dianggap ini kan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kenapa ayat Al-Quran yang dibaca? Karena kita kenapa harus siam? Itu kan siam kan hubungnya dengan ibadah. Maka kita itu masih banyak mengadakan perayaan-perayaan atau memperingati nuzulul Quran, Isra Mi'raj, ya, Maulid Nabi dan juga semisalnya. Bahkan juga di sini adalah menyambut tahun baru Hijrah. Apa katanya penulis di sini? Kam hum mu'limun ayyarul muslimu jama'atil muslimina afratan wa zurafatin yahtafiluna bimilati amin hijri jadidin wa hum idh yahtafiluna bidhalika nasu bi amrin man akhadhu fi ikhtifalihim hada. Apa katanya? Berapa banyak kita saksikan di beberapa negara, ya, di mana kita melihat kaum muslim itu berbondong-bondong merayakan, meramaikan, yaitu menyambut tahun baru hijrah ini. Padahal mereka lupa apakah hal ini diamalkan oleh Rasulullah SAW ataukah diamalkan oleh para sahabatnya. Oleh karena itu kalau kita menjumpai yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada perbedaan. Karena memang itu dalilnya ada dari Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan juga aktivitas di dalamnya itu diatur mulai awal sampai akhir. Tapi hari raya bid'ah itu diatur oleh manusianya masing-masing sesuai dengan hawa nafsunya. Ini menunjukkan itu bukan dasar dari Rasulullah SAW. Yang nomor 2, al-ikhtifal bimunasabati hijrati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang meramaikan, ya, bulan Al-Muharram ini karena hubungannya dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi meramaikan karena masuknya satu hijrah. Kali meramaikan, kita ramaikan karena ini hubungannya, peristiwanya dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bulan hijrinya karena mengenang hijrahnya beliau. Maka ini juga termasuk perkara yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini ada, mestinya juga ditulis di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan beliau sholat witir, sholat malam, ditulisnya di dalam hadis. Sampai beliau bepergian buang air itu ditulis di dalam hadis, ya. Maka bagaimana perayaan menyambut yaitu hijrahnya Rasulullah SAW tidak ditulis, lalu ditemukan oleh orang belakangan. Kalau orang itu menemukan barang kuno yang terpendam mungkin, tapi din itu tidak ada sifatnya ditemukan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena sebelum meninggal dunia Allah telah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Pada saat Rasulullah SAW berada di Arafah yang kumpulnya kaum muslimin. Apa katanya di sini? Inna minan nasi al-yauma man la ya'rifu an hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annaha dzikra tamurru kulla amin. Ada sebagian manusia pada zaman sekarang ini tidak mengerti apa yang dimaksudkan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka itu hanya mengingat ini yaitu waktu hijrahnya beliau saja. Jadi tidak mengerti apa yang dimaksudkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya diramaikan, diingat pula ketika berlalu tahun baru, ini kan tahun hijrah, maka ada yang memperingati awal tahunnya, ada yang memperingati hijrahnya. Maka hal ini pun waktu kamu bimunasabati ikhtifalatun, bahkan juga diramaikan dalam rangka memperingati hijrahnya Rasulullah SAW ini dengan pesta-pesta, wa khutbun dan khutbah-khutbah,
wa muhadharat dan juga ta'lim. Nah, limuddati ayyami dengan beberapa hari, summa tantahi kemudian selesai, wa tunsa ila mururi tilkal ayyami bisanatil qabilah, kemudian dilupakan lalu nanti datang lagi begitu diramaikan lagi. Maka ini keadaan orang dahulu dan ini sudah dikupas oleh para ulama sunnah, ya, agar kita tidak ikut-ikut. Karena banyak orang bertanya, bagaimana kalau kami dimintai sumbangan untuk dalam rangka menyambut satu hijrah ini, satu bulan Al-Muharram ini, atau dalam rangka untuk peringatan hijrahnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh walaupun 1 rupiah. Untuk kebaikan kok tidak boleh? Bukan kita melarang orang berbuat baik, tapi ada hadis Rasulullah SAW, la'anallahu man awa muhtisan. Maka Allah melaknat orang yang membantu orang mengamalkan bid'ah. Jadi kita jangan hanya, ini kan infak, ini kan untuk pengajian, untuk yang lain. Jadi pengajian kalau dinisbahkan 3 harinya orang mati, beda lagi kan. Pengajian dinisbahkan ini untuk Isra Mi'raj, ini untuk Maulid Nabi, itu kan menentukan waktu, keutamaan waktu itu yang mana Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menentukannya. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan orang mengamalkan bid'ah itu berarti menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalahnya Allah Ta'ala. Karena beliau tidak mengamalkan lalu mereka mengamalkan. Atau dianggap risalah Rasulullah SAW itu belum sempurna sehingga disempurnakan oleh orang belakangan. Ya, begitu para ulama, yaitu kerasnya memberi peringatan agar kita tidak jatuh kepada perkara yang bid'ah. Ya. Inna dzikrul hijrati, sesungguhnya memperingati hijrahnya Rasulullah SAW, yajibu an takuna ala balil muslimi tulas sanati la fil ayyamin maksusah. Kalau kita mau memperingati hijrahnya beliau, hendaknya 1 tahun penuh, jangan pas yaitu 1 Al-Muharramnya saja. Ya. Bagaimana maksudnya? Karena disebutkan oleh kalangan para ulama sunnah, innal hijrata hijratani, sesungguhnya hijrah itu ada 2 macam. Ya, ini yang harus kita ingati dan harus kita amalkan. Seperti orang memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya bulan-bulan tertentu. Biasanya bulan apa orang memperingati Maulid Nabi itu? Ya, bulan Rabiul Awal. Kita memperingati beliau itu setiap hari, setiap saat. Orang adzan itu ingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Salat juga ingat beliau. Mana ingat itu kita menyebutkan dzikr. Kita mengamalkan sunnah, itu namanya dzikr, menyebut keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada 2 macam. Pertama, al-hijratul ula, hijratun qalbiyah ilallah. Hijrahnya hati menuju kepada Allah. Hijrahnya hati menuju kepada Allah. Ini makna hijrah yang secara syar'i. Ya nanti ada dalilnya. Jadi artinya orang itu maksiat lalu berhenti dari maksiat. Karena mana hijrah itu berhenti. Oleh karena itu orang menghajar. Menghajar itu maknanya memutus hubungan. Menghentikan hubungan. Jadi makna yang pertama adalah hijratun qalbiyah, hijrahnya hati, asalnya maksiat menuju kepada taat. Ini wajib bahkan setiap detik. Ya. Setiap saat kita harus hijrah dari kemaksiatan menuju ke taat, dari syirik menuju ke tauhid, dari bid'ah menuju kepada sunnah. Ini hijrah yang dianjurkan. Biibadatihi waqta, yaitu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala saja. La syarika lahu, tidak menyekutukannya. Wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bittibaihi, dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikutinya. Wa fi'li ma amara bihi, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa taraka ma nahaa anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini namanya hijrah qalbiyah. Itu namanya kita memperingati hijrahnya beliau.
Jadi jangan dikenang, oh Nabi itu begini, lalu kita tidak paham, tidak mengamalkan. Ya. Jadi bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi setiap detik, setiap saat, bagaimana kita bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ini namanya hijrah. Pindah dari kebodohan menuju kepada ilmu. Pindah dari kesesatan menuju kepada petunjuk. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud insyaallah. Wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Yang dinamakan orang yang muhajir, orang yang hijrah, ya, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya hijrah. Namanya hijrah amal. Ya, jadi yang jelek kita tinggalkan, lalu kita menuju yang baik. Tidak hanya meninggalkan yang jelek. Kalau kita meninggalkan yang jelek, kita akan mencari ganti. Maka untuk supaya kita meninggalkan yang jelek, maka laksanakan atau amalkan perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah. Maka dengan mengamalkan yang wajib dan sunnah, kita akan menghentikan yang haram dan yang makruh. Satu-satu contoh, kita sedang di masjid, sedang sholat dan taklim. Berarti kita meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat. Nah, ini hijrah yang secara syar'i. Jadi setiap hari kita hendaknya mengingat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari hukum-hukumnya. Yang dulunya kita berkawan dengan bid'ah, setelah menuntut ilmu kita beralih kepada orang yang menyampaikan ilmu dan mengamalkan. Itu namanya hijrah. Yang dulunya kita tidak tahu ya, bahwasanya akik ini dianggap bisa menolak balak dan bisa mengkait wanita. Ternyata ini tidak boleh. Nah, maka dilepaskannya akik itu. Nah, kemudian dia kembali menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya hijrah. Yang dulunya sering menyimpan tumbal-tumbal atau azimat, sering minta kepada paranormal dan yang lainnya. Setelah dia tahu tentang hukumnya bahwasanya itu adalah syirik, lalu dia meninggalkannya kembali kepada tauhid, namanya dia hijrah. Yang dulunya malas sholat berjamaah, setelah tahu ya tentang hukumnya sholat berjamaah dan juga hikmahnya, lalu dia sholat berjamaah, itu namanya hijrah. Itu namanya hijrah qalbiyah. Hijrahnya hati, yang mana orang itu meninggalkan kemaksiatan, perbuatan syirik maupun perbuatan bid'ah. Yang nomor 2, al-hijratu as-saniyah hijratun badaniyah. Hijrahnya fisik, hijrahnya badan. Nah, hijrahnya fisik dan badan ini wahiyya tatadzammanu hijratal qalbiyah. Maka ini terkandung pula hijrahnya hati. Ya. Sebab orang hijrah pindah tempat itu 2 macam. Ada kalanya pindah tempat karena membela agamanya, membela tauhid Allah Ta'ala, seperti hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat menuju kota Madinah karena diusir oleh orang Arab yang kafir di kota Makkah. Itu namanya hijrahnya. Jadi niatnya bukan niat apa-apa, tapi niatnya untuk membela agamanya. Itu namanya hijrah badannya yang disertai dengan hijrah qalbiyah. Nah, artinya begini, kalau kita itu punya tetangga, bingung terus, kita setiap hari diajak untuk diundang acara bid'ah, diundang ini, kita datang, mau bertahan diri tidak bisa. Hijrah wajib, jual rumah itu, pindah di tempat yang lain. Tapi kalau kita bisa istiqomah di atas itu, menolak undangan itu, maka kita termasuk orang yang bersabar dan banyak pahalanya. Ya. Makanya ketika ada pembunuh 100 orang, disuruh ketika dia mau bertobat, kamu harus pindah. Itu namanya hijrah badan. Harus pindah dari tempat itu menuju tempat yang orang-orangnya ahli ibadah. Lah orang itu ingin tobat, ingin berhenti hijrah dari perbuatannya, berarti dia memindahkan diri. Karena apa? Ada hijrah yang nomor 2, inginnya hijrah untuk mencari istri, ya, untuk mencari dunia. Oleh karena itu ada dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu adalah disertai yaitu dengan niat. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasul ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya memang karena Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya berarti karena Allah Ta'ala dia dan juga mendapatkan dan juga mengikuti sunnah Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena untuk mencari dunia, nah ya dapat dunia saja dia. Alama hajaru alaihi. Nah, jadi hijrah yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi mempunyai dua makna ini. Hijrah meninggalkan maksiat menuju kepada taat, hijrah meninggalkan tempat yang dianggapnya tidak bisa dia istiqomah beribadah di situ, lalu mencari tempat yang lain. Dan banyak saudara kita yang berhijrah semacam ini, ketika lingkungannya tidak memungkinkan, pendidikan anaknya terganggu, yang lainnya, akhirnya rumahnya dijual, mencari di dekat pondok atau di dekat perumahan-perumahan yang banyak orang-orang mengamalkan sunnah. Ini termasuk hijrah syar'iyah. Ini namanya peringatan-peringatan masalah hijrah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Waktunya tinggal yaitu 5 menit. Ada titipan pertanyaan tadi yang perlu saya jawab dulu. Afan Ustaz mengganggu. Ana mau tanya, apakah berdosa seorang suami menyuruh istrinya untuk memakai jilbab yang hanya menutup rambutnya saja? Menutup rambut saja bukan namanya jilbab loh. Karena jilbab itu lihat di dalam surat yaitu Al-Ahzab, ya, yaitu ayat nomor 59, dan boleh dilihat dalam terjemahannya Hasan atau yang lainnya, itu pakaian yang menutup semua anggota badan wanita, itu namanya jilbab. Nah, jadi kalau itu bukan namanya jilbab, itu namanya kupluk atau yang lainnya. Jangan meminjam istilah sunnah lalu untuk bukan sunnah, ya, seperti yaitu pramugari atau yang lainnya, itu ya tidak namanya jilbab dia, karena ditutup. Jadi kadang-kadangnya seperti apa itu, ya seperti itulah gitu. Taib. Selanjutnya, berdosakah suami apabila menyuruh istrinya memakai jilbab tapi istri menolaknya? Tolong beri. Nah, ya suami bertanggung jawab atas istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi suami hendaknya menasihati istrinya yang baik. Kalau menjadi pemimpin, ada hadis istausu bin nisa'i khairan. Maka berilah wasiat, berilah nasihat dengan baik wanita itu. Karena apa? Fa innahu khuliqat min dhilain, karena dia itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka in aqamtahu kasartahu, kalau kamu keras dengan wanita itu, maka dia patah tulang. Itu maknanya ingin cerai. Jadi maknanya kita menasihati dengan lembut. Ya, kita menasihati dengan lembut. Tapi apabila dinasihati dengan lembut masih belum bisa, maka diubahnya kita berpikir maslahat dan juga madaratnya terhadap anak dan juga yang lainnya. Tapi kalau dia menentang dan yang lainnya malah dia memusuhi dan yang lainnya, maka kita perlu yaitu mendatangkan hakim dari bapak kita dan hakim dari bapak atau mertua kita dan juga yang lainnya, ya. Jadi kita perlu lembut kepada si istri yang lainnya, ya, dikasih saran. Kami ini menyuruh kamu itu bukan untuk maksiat. Saya bukan memperalat diri. Saya seandainya tidak senang kepada dirimu, bagaimana saya menyuruh yang baik? Ini loh perintah Allah Ta'ala. Maka bacakan ayat di dalam surat yaitu Al-Ahzab 59. Allah berfirman, ini maknanya jilbab secara syar'i. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, beritahu istri-istrimu dan putri-putrimu dan istri-istrinya orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya menjulurkan jilbabnya. Yang dinamakan jilbab itu adalah kain yang longgar, yang tebal, yang menutup semua anggota badan. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ahzab 59 atau Quran terjemahan dari Saudi yang warnanya coklat, itu ada keterangan di situ, atau Hasan yang lainnya yang dulu pernah saya membacanya. Itu semua jilbab itu pakaian yang menutup semua, menutup aurat wanita. Bahkan juga disebutkan di sini
Dzalika adna ayyurafna, supaya dikenal wanita-wanita muslimah itu. Jadi supaya dibedakan antara wanita Nasrani, antara wanita pelacur, antara wanita kegenggek dan juga yang lainnya, biar kita paham. Nah, gitu. Kemudian faedah yang lain fala yu'zaina, agar supaya tidak dianiaya, tidak disakiti. Begini ceritanya. Masih ada ya, 1 menit lagi. Yaitu ketika zaman beliau, istri-istri Rasulullah SAW kalau malam hari ada kebutuhan keluar. Nah itu ada pemuda-pemuda di pinggir jalan. Maka turun ayat, wanita-wanita muslimah, agar kamu tidak diganggu, maka pakailah pakaian yang menyeluruh, menutupi anggota badanmu supaya dibedakan. Dzalika adna ayyurafna. Baik, ini ya ikhwan yang dapat disampaikan. Yaitu untuk lebih jelasnya silahkan membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat Al-Ahzab 59, insyaallah lebih lengkap penjelasannya. Dan kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.